bahwa pada masa kecil pun saya tuh mengalami kekerasan. Kita sering dicubit, kita sering dibentak, bahkan kadang-kadang kita diancam untuk tidak diberikan makan. Halo sahabat anak Indonesia, aku Nia. Hari ini lagi di rumah Bang Aris Merdeka Sirait loh. Penasaran nggak kira-kira hari ini kita mau ngapain? Yuk, ikutin kita. Halo sahabat anak Indonesia, ini adalah episode perdana kita bincang bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Nah, Bang Aris Merdeka Sirait itu adalah Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Saat ini saya sedang bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Gimana Bang kabarnya hari ini? Baik Nia, baik. Kesibukannya apa nih Bang saat ini? Ya biasalah kita terus melakukan upaya-upaya perlindungan bagi anak. Kita sebut namanya adalah pembelaan litigasi untuk anak-anak Indonesia. Jadi itulah pekerjaan kita setiap hari, menerima kasus-kasus yang sangat-sangat sederhana sekalipun sampai pada persoalan-persoalan yang lebih serius. Bang Aris ini tampangnya tampak seram teman-teman. Tapi sebenarnya hatinya tuh Hello Kitty loh. Bener nggak nih Bang? Ya saya kira karena selalu saya katakan bertindak itu sesuai dengan hati nurani. Jadi betul-betul datang dari hati. Sehingga seserem apapun kita kalau dengan tulus, maka anak-anak pasti akan dekat dengan kita. Jadi itu moto kita, mendekati anak dengan hati nurani dan tulus hati. Bang, saya pengen tahu nih, apa sih yang melatar belakangi Abang sampai akhirnya terjun di dunia perlindungan anak sampai saat ini? Ingin saya jelaskan ya, saya itu lahir pada tanggal 11 bulan Juni tahun di salah satu perkebunan jauh di Sumatera Utara. Ya, dari sebuah kota saja itu ditempuh jarak hampir 25 sampai 30 kilometer. Jadi saya adalah lahir dari pasangan suami istri yang berada di sebuah perkebunan teh ya, kita sebut itu, dan orang mungkin tahu ya, berdekatan dengan perkebunan Sidamani, tapi persisnya tali pusar saya itu di sebuah Abdiling 3 namanya, di PTP Babutong. Jadi saya lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat perburuan. Ya, khususnya perburuan teh, dan banyak teman-teman saya juga lahir di sana, dan di sana juga adalah bukan saja orang Batak saja ada di situ, tapi dari seluruh suku ada di sana, dan saya bergaul dari sana. Jadi kalau ditanya bahwa apa sebenarnya yang mendorong dan memotivasi itu, karena pada masa kecil saya memang berada dalam situasi yang sangat buruk, artinya sangat berada dalam situasi kemiskinan di bawah koordinasi dan manajemen sebuah perusahaan yang ya tanda petik kita merasa tereksploitasi. Jadi itu artinya bahwa saya adalah lahir dari pasangan suami istri yang tinggal di daerah perkebunan itu. Wah, jauh sekali ya Bang di Sumatera Utara. Sangat jauh dari sini, dan itu saya kata-kata tadinya bahwa dari itu jaraknya itu di kota sebuah kota yang disebut dengan Pematang Siantar itu berjarak hampir 25 sampai 30 km. Dan itu tidak akan pernah orang bisa di sana karena kendaraan pun pada masa kecil saya itu sulit, kalaupun harus ke kota menumpang kendaraan perkebunan itu sendiri ya, dengan bak terbuka dan sebagainya. Sampai akhirnya Abang bisa ke Jakarta itu gimana Bang ceritanya? Ya, jadi pengalaman itu tadi menginspirasi. Jadi SD ya sampai SMP saya memang bersekolah gitu ya, setiap hari itu di perkebunan itu. Dan kebetulan ayah saya itu adalah seorang guru ya. Dulu muridnya masih sedikit, dan itu baru murid-murid dari perkebunan itu. Dan kebetulan bapak saya yang menginspirasi, yang membuka bahwa untuk memperdulikan anak-anak dalam dunia pendidikan,
atau melepaskan perbudakan anak dari manajemen perusahaan itu, ayah saya punya keyakinan bahwa lewat pendidikan, dunia pendidikan itu bisa membebaskan orang yang tertindas, terpinggirkan. Jadi orang tua saya kebetulan latar belakangnya itu sekolah guru, ya, sekolah guru pada masanya itu. Dia menjadi inspirator mendirikan sekolah, dan saya jadi sekolah di SD di situ. Lalu perkebunan itu juga menyiapkan tingkat SMP, dan saya tingkat SMP. Jadi saya baru keluar itu setelah lulus SMP itu, ya. SMP itu sekitar tahun 73 atau 75 begitu. Nah, oleh ayah saya, mungkin karena di situ tidak ada SMA, saya lah didorong atau difasilitasi oleh orang tua saya untuk melanjutkan SMA itu di Pematang Siantar, itu yang saya sebut tadi, antara jaraknya 25 sampai 30 km. Jadi saya bersekolah SD, lahir, pusat saya ada di PTP perkebunan, ya, untuk produksi teh itu di Babutong. Lalu saya sekolah pada SD, gurunya adalah ayah saya. Lalu saya melanjutkan di SMP di situ, namanya SMP Dharma Pertiwi, yang dibuat oleh perusahaan itu. Lalu karena tidak ada SMA, ayah saya itu menyekolahkan saya ke kota, itu yang disebut dengan kota Pematang Siantar. Jadi dari sana saya lulus pada tahun 78, maka saya datang ke Jakarta ini untuk pertama sebelum ke Jakarta itu saya justru bekerja, ya. Bekerja, kalau tidak salah saya bekerja tahun 80-81 di sebuah hotel, ya, di daerah Pulau Samosir. Pada saat itu menjadi keunggulan wisata Indonesia karena banyak turis-turis asing datang ke sana dan sangat terkenal. Akhirnya saya menjadi penyanyi dari hotel ke hotel untuk menyambung hidup selain bekerja di hotel itu. Itu di tahun 80-81. Baru di 82 saya kira saya baru kembali ke merantau ke Jakarta, bergabung dengan aktivis perburuhan di Jakarta. Berarti abang dari sebelum ke dunia perlindungan anak, perburuhan dulu yang digeluti pada saat itu. Jadi dari pengalaman yang saya katakan tadi itu terinspirasi bagaimana gerakan, bagaimana melawan ketidakadilan itu, karena kebetulan saya katakan lahir di perkebunan, dan manajemennya juga manajemen perkebunan yang dibawa kekuasaan dari manajemen Belanda pada saat masa kecil saya, dan saya merasakan ada bentuk-bentuk penindasan di sana, eksploitasi dan sebagainya, dan beruntung saya bisa ke sekolah yang saya katakan di sebuah kota di Pematang Siantar, tapi teman-teman sebaya saya tidak sanggup untuk meneruskan karena ya tidak cukup untuk biaya itu. Nah, oleh karena itu saya hijrah kesempatan saya datang ke Jakarta itu, orang mengenal saya dan bergabung sebagai aktivis gerakan perburuhan, ya. Jadi saya dikenal itu dan pekerjaan saya pada saat itu pada masa Orde Baru, ya, Presiden Soeharto, di mana kebebasan berorganisasi itu adalah tidak diberikan sebebas-bebasnya, karena serikat buruh itu hanya ada satu yang diciptakan pemerintah dan harus tunduk pada itu. Maka banyak masyarakat termasuk buruh perempuan dan buruh dewasa itu merasa tertindas. Karena apa? Tidak bebas untuk berorganisasi dan sebagainya. Jadi mau saya katakan, saya bergabung dengan kawan-kawan itu, walaupun itu belum satu organisasi, tapi saya sudah peduli dengan masalah-masalah perburuan. Jadi saya kira orang mengenal Aris Merdeka Sirait, baik itu pejabat-pejabat yang sudah pensiun, menteri-menteri yang sudah pensiun, mereka kenal saya adalah aktivis perburuhan. Barulah dari pengalaman kita mengadvokasi masalah-masalah buruh perempuan yang tertindas, ya, lalu upah buruh sangat rendah, kemudian dulu itu semua persoalan perburuan di bawah intervensi militer, upah minimum juga tidak terbayarkan dengan baik, hak-hak perempuan juga tidak diberikan secara baik berdasarkan ketentuan undang-undang. Itulah yang memotivasi saya menjadi aktivis itu, dan di tengah perjalanan gerakan perburuan itu kita menemukan sekelompok di beberapa perusahaan-perusahaan di Tangerang dan di Bogor itu banyak anak-anak dipekerjakan dan terpaksa harus meninggalkan pendidikannya. Nah, kita diajarkan oleh orang tua bahwa untuk membebaskan orang itu harus betul-betul mengenyam pendidikan secara bebas. Itu apa yang diajarkan oleh orang tua dan orang tua saya. Lalu itu yang saya terngiang terus di dalam pikiran saya. Lalu kemudian saya bertemu dengan
sekelompok anak-anak yang terpaksa berhenti bekerja karena kemiskinan, maka disitulah memulai saya mengenal dunia anak-anak. Walaupun saya sudah merasa bahwa pada masa kecil saya juga tereksploitasi, tidak memberikan kebebasan dari manajemen perusahaan yang perusahaan yang menghasilkan sebuah perkebunan teh itu. Itu sebenarnya latar belakangnya. Ada lagi nggak Bang pengalamannya? Oh banyak nih ya. Saya ingin menceritakan soal pengalaman pribadi kita, di mana pengalaman bersama dengan sahabat-sahabat saya di perkebunan. Tetapi ada persoalan pengalaman yang yang perlu saya share, bahwa pada masa kecil pun saya tuh mengalami kekerasan, yang lebih banyak kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Misalnya pada masa kecil saya harus punya kewajiban karena di daerah perkebunan itu sangat sulit mendapatkan air minum. Jadi kita harus bawa ember yang begitu besar, ya, itu lebih berat dari badan kita. Kemudian habis dari situ untuk mencari kayu bakar, ya, karena orang tua saya juga membutuhkan kayu bakar untuk memasak dan sebagainya. Nah kalau kita misalnya mulai sedikit nakal, kita sering dicubit, kita sering dibentak, bahkan kadang-kadang kita diancam untuk tidak diberikan makan. Dan pada masa kecil saya itu kalau ibu saya mengatakan, kamu nggak boleh makan hari ini, nanti malam kau tidak boleh makan karena kau nakal, kamu tidak mencari kayu bakar, kamu tidak memasak, tidak membantu kakakmu dan sebagainya, dan kamu tidak memberikan perhatian pada adikmu, dan saya itu sudah dalam ketakutan gitu. Pada masa itu kalau kita diancam tidak kasih makan itu sudah takut, karena di perkebunan itu rumah satu-satu dan itu tidak mungkin kita menumpang makan kepada orang lain. Semakin kita keluar dari rumah semakin nakal, gitu kan. Semakin kita mendapatkan kekerasan itu. Baik itu kekerasan dalam bentuknya, ya kita bisa sampai dilibas, istilah kalau di bahasa itu, kalau kita sedikit nakal gitu, pakai lidi kita sampai biru-biru begitu badan, kaki. Itu menunjukkan supaya kalau kita ke sekolah bahwa kita itu kena pukul oleh orang tua karena bandal gitu. Tapi memang orang tua tidak pernah memukul kepala dan sebagainya, tapi kaki. Kalau itu pakai kayu bakar dari ranting pohon teh itu badan itu kan jadi merah-merah gitu. Dan kaki pada saat itu bisa seminggu baru hilang. Jadi ketika kita ke sekolah kita akan dibully oleh teman kita sendiri. Pada masa itu dia nggak kenal kata bully itu, tapi sudah kita dihina dan sebagainya. Sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kita juga mengalami bully dalam bentuk kekerasan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi saya kira itu pengalaman pahit yang mendorong kita, selain kita menemukan fakta-fakta ketika kita besar, kita ingat kembali bahwa perjuangan itu harus dilakukan. Jadi pengalaman pahit itu mendorong kita, memotivasi kita untuk betul-betul menjadi orang yang peduli dan ingin hidup ini menjadi saluran berkat pada orang lain. Itulah pengalaman masa kecil itu, dan dominasi kekerasan dalam rumah tangga itu, dan kita merasa juga bahwa orang tua itu tidak merasa itu adalah kekerasan, tapi itu merupakan praktek kekerasan yang bisa tersimpan di dalam memori kita, dan saat ini tentu tersimpan di dalam memori kita bagaimana seorang tua melakukan peringatan-peringatan terhadap kenakalan kita dengan bentuk kekerasan. Begitu nih. Bang, selama 20 tahun Abang di dunia perlindungan anak, apa sih Bang sulitnya memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia ini? Begini ya, jadi dari pengalaman empirik kita, di mana saya mulai dari gerakan perburuhan itu, lalu kemudian saya memilih meninggalkan gerakan perburuhan, walaupun saya sudah justru menciptakan serikat buruh pada masa Orde Baru yang dilarang untuk membentuk serikat buruh di luar SPSI atau FBSI dulu disebut seperti itu. Tetapi karena keyakinan kita untuk membela kepentingan terbaik dari masyarakat buruh yang tertindas, dari situ memulainya sebenarnya. Bagaimana kita memberikan waktu kepada anak-anak, sehingga ketika saya bergabung dan diundang oleh para pegiat perlindungan anak termasuk pemerintah untuk bergabung memberikan perhatian pada anak-anak. Di situ awalnya. Jadi saya ini sebenarnya sebelum bergabung dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak sudah bersama-sama, termasuk bersama dengan istri saya melahirkan atau mendirikan sebuah gerakan perlindungan anak dalam dunia pendidikan yang kita sebut namanya pendidikan alternatif. Jadi bersama dengan istri saya pada saat itu masih pacaran.
Yes. Masa pacaran itu, lalu kemudian kita mendirikan sebuah lembaga untuk memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apa yang kita sebut namanya pendidikan alternatif. Ya, kita dirikan Yayasan Kompak Indonesia. Disitulah cikal bakalnya saya bergabung, diundang untuk bersama-sama di Komnas Perlindungan Anak. Dulu namanya Lembaga Perlindungan Anak, tetapi karena reformasi tahun 98, maka berubah LPA itu menjadi Komnas Perlindungan Anak. Bang, cerita sedikit dong gimana sulitnya atau berjuangnya dulu sebagai aktivis. Jadi bedanya aktivis dulu sama sekarang itu gimana, Bang? Sangat luar biasa bedanya ya. Isu yang terus diperjuangkan itu adalah yang bermuara pada perubahan-perubahan politik. Di mana di saat itu situasi perburuan di Indonesia itu segala konflik perburuan itu di bawah intervensi militer pada saat itu, bukan polisi. Walaupun ada peradilan perburuan di zaman Soeharto, dan itu saya harus sampaikan, itu pengalaman pahit bagaimana kita berada dalam situasi tertekan. Selain bahwa ada kekuasaan, kita sebut namanya intervensi militer dalam konflik perburuan. Di dunia kebebasan berorganisasi dan hak asasi manusia itu adalah merupakan pelanggaran terhadap anak, khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua, semua masyarakat buruh ini untuk tunduk pada kekuasaan supaya tidak bisa bergerak, upah minimumnya terbatas. Hak-hak perempuan juga diabaikan. Mengeluarkan, berserikat, berkumpul juga dilarang pada masa Orde Baru itu. Disitulah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pegiat perlindungan perempuan dan buruh secara keseluruhan begitu. Jadi bedanya dengan gerakan sekarang boleh melempar siapapun sekarang. Dulu tidak ada undang-undang 98 bagaimana diberikan kebebasan untuk orang demonstrasi. Di zaman Pak Harto, Orde Baru tidak ada kebebasan apapun. Dan proses karena intervensi militer tadi dalam gerakan perburuan, dalam konflik perburuan itu tanpa proses persidangan atau proses hukum. Anda polisi tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Anda militer karena diberikan kewenangan pada masa itu, maka ketika saya melawan rezim, sekalipun itu adalah soal perburuan, maka konsekuensinya kita tidak dilakukan proses hukumnya dan ditahan. Itu pengalaman. Jadi kalau sekarang gerakan perlindungan anak, gerakan perburuan yang ada seperti akhir-akhir ini kan bagian dari perjuangan masa di mana saya menjadi aktivis perburuan. Misalnya kemarin demonstrasi tentang cipta kerja, itu kan bagian dari memprotes kebijakan-kebijakan yang justru menindas para buruh dan sebagainya. Kalau dulu lebih represif, sekarang itu lebih diberikan waktu untuk mengeluarkan pendapat. Itu bedanya. Bang, melihat kondisi saat ini, Abang melihatnya anak-anak Indonesia saat ini tuh seperti apa, Bang? Saya dengan pengalaman 22 tahun bersama dengan Komnas Perlindungan Anak, dibanding masa-masa gerakan perburuan, dibanding masa-masa bagaimana Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB, karena ketika Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tentang definisi dan hak-hak anak itu belum tercover dan belum terlindungi dengan baik. Dan oleh karena itu Indonesia dikecam dunia internasional karena setelah tahun 89 Majelis PBB mengetuk palu bahwa Konvensi PBB tentang hak anak itu harus dijalankan seluruh negara peserta anggota PBB. Pada tahun-tahun itu Indonesia 89 tahun 90 dan seterusnya menjadi anggota PBB. Nah, tentu dia harus tunduk sebagai negara yang taat pada instrumen-instrumen internasional termasuk Konvensi PBB tentang hak anak, kan begitu. Nah, dengan dasar itulah maka Indonesia punya kewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap definisi batasan usia. Karena sebelum ratifikasi Konvensi PBB tahun 90 oleh pemerintah Indonesia, itu definisi tentang anak batasan usianya berbeda-beda, tidak sama gitu. Nah, padahal di Konvensi PBB itu menyebutkan bahwa yang disebut anak itu adalah berusia di bawah
18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Ketika Indonesia meratifikasi itu adalah kewajiban untuk mengharmonisasi definisi batasan usia itu. Karena di Indonesia sangat terbatas sebelum ratifikasi Undang-Undang Kesejahteraan Anak misalnya menyebutkan definisi anak 21 tahun. Undang-Undang Tenaga Kerja menyebutkan 15 tahun. Undang-Undang Perkawinan perempuan boleh menikah itu 16 tahun misalnya kan. Nah, jadi itu tugas di mana ketika Indonesia meratifikasi konvensi PBB, wajib hukumnya melakukan harmonisasi terhadap produk-produk hukum yang tidak sama definisinya dengan instrumen internasional itu. Itu penting supaya anak bisa terlindungi, supaya itu tidak berjalan berdasarkan kemauan berdasarkan definisi itu begitu. Nah, menurut Abang, pemerintah saat ini apakah sudah efektif melindungi anak-anak Indonesia? Ini yang ingin saya ceritakan, ya, bahwa ini belum maksimal. Tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa, nggak boleh, ya. Karena adalah kewajiban pemerintah setelah meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak pada tahun 90, dia wajib untuk melahirkan sebuah produk hukum, itulah Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang diberikan tugas kepada Komnas Perlindungan Anak pada tahun 98. Itu kan bagian dari dorongan pemerintah. Yang kedua, tentu saya tidaklah menyangkal apa yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi pertanyaanmu itu adalah belum maksimal. Belum sesuai dengan harapan isi dari atau konten dari konvensi PBB, di mana hak anak itu harus dilindungi oleh orang dewasa di atas 19 tahun. Itu belum. Walaupun ada banyak lembaga, banyak pegiat, banyak program, tetapi sekali lagi, jujur saya katakan selama 22 tahun bersama Komnas Perlindungan Anak, belum bisa menunjukkan secara signifikan perubahan besar. Bahwa perubahan-perubahan dasar membangun kesadaran, termasuk produk hukum, saya katakan tadi, memberikan kebebasan akses kepada anak untuk dia berkongres RIA, atau kita sebut namanya Kongres Anak Indonesia, untuk menyampaikan pendapatnya tentang dirinya. Lalu kemudian juga produk hukum Undang-Undang Perlindungan Anak sudah lahir. Itu juga sebagai pertanyaan sejak tahun 2002, belum semua masyarakat Indonesia juga paham dengan undang-undang itu. Itu yang saya katakan belum komprehensif melindungi anak-anak. Nah, oleh karena itu saya kira kehadiran Komnas Perlindungan Anak dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan khususnya pada anak-anak, agar anak-anak itu bisa terlindungi. Tetapi itu harus dibangun kesadaran semua pihak, bukan saja pemerintah, tetapi para pegiat-pegiat perlindungan anak juga. Bang, saya itu sempat mendengar di media, Abang sempat mengatakan beberapa kali tentang gerakan perlindungan anak sekampung. Nah, mungkin masyarakat di luar sana banyak yang belum tahu apa sih ini tentang gerakan perlindungan anak sekampung yang digaungkan terus sama Bang Aris Merdeka ini. Begini nih ya, jadi sebuah kewajiban sosial kita, karena kita adalah makhluk sosial, adalah memberikan yang terbaik bagi orang. Di mana kita melihat pelanggaran terhadap masyarakat, secara khusus anak-anak, maka kita harus tergerak hati kita untuk melindungi. Karena apa? Kewajiban itu melekat kepada orang dewasa. Apakah orang dewasa itu pejabat pemerintah? Ya. Apakah orang dewasa itu presiden? Apakah orang itu berlatar belakang berbeda-beda, apakah dia orang tua, guru, dan sebagainya, punya kewajiban ya, punya kewajiban untuk melindungi. Yes. Karena hak anak itu melekat pada anak, kewajiban itu melekat pada orang dewasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menolong anak. Walaupun sebenarnya orang banyak melakukan gerakan-gerakan perlindungan anak itu dalam bentuk memberikan bantuan sosial dan sebagainya. Komnas Perlindungan Anak meyakini untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak harus bahu-membahu apa yang kita sebut namanya gerakan perlindungan anak sekampung. Jadi orang sekampunglah yang menjaga anak-anak di kampung itu. Oleh karena itu saya akan menerbitkan sebuah buku bagaimana menawarkan kepada masyarakat tip yang cerdas menjaga dan melindungi anak. Karena apa? Karena keluarga adalah basis atau garda terdepan untuk melindungi anak itu. Jadi tidak ada alasan dalam posisi apapun anak itu. Ya, kalau orang dewasa mengatakan nakal, dalam kondisi nakal apapun, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Karena apa? Kewajiban orang dewasa lah untuk melindungi anak. Jadi setiap orang dewasa di atas 18 tahun
itu punya kewajiban untuk melindungi anak dalam situasi apapun. Maka perlu bahu-membahu memutus mata rantai itu harus dilakukan dengan gerakan perlindungan anak sekampung. Melibatkan apa? Ibu-ibu pengajian, karang taruna, alim ulama, dan itulah yang harus dilakukan dalam lingkup kampung. Sekali lagi, menjaga dan melindungi anak selain dari rumah, tetapi harus dilakukan oleh sekampung atau masyarakat sekampung, gitu loh. Nah, program gerakan perlindungan anak sekampung ini apakah sudah diterapkan, Bang? Kalau memang sudah, implementasinya bagaimana? Ya, 5 tahun kita sudah mencanangkan dengan data-data yang ada, ya, dengan data-data ada bahwa perlu gerakan bukan saja para pegiat perlindungan anak, bukan saja pada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah dan negara. Mana itu 5 tahun yang lalu kita melibatkan sangat luar biasa. Pada masa itu Gubernur DKI Pak Anies Baswedan sekarang ini sebagai Gubernur DKI dulu itu adalah Menteri Pendidikan diangkat oleh Jokowi. Itu terlibat juga bersama-sama mendeklarasikan gerakan perlindungan anak untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Indonesia. Yang kedua adalah Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, Profesor Yohana Yembise, pada saat itu adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga tidak kalah lupa waktu itu adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa yang saat ini Gubernur Jawa Timur, dan Pak Rudi yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi. Itu bersama-sama dengan data-data yang dimiliki oleh Komnas Perlindungan Anak di Bundaran HI bersamaan dengan Car Free Day mencanangkan deklarasi bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat, maka perlu sebuah gerakan apa yang disebut dengan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Jadi itu adalah karya besar dari Komnas Perlindungan Anak. Akhirnya itu didengar oleh Bapak Presiden, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai cikal bakal bagaimana pidana anak, predator-predator anak yang melakukan kejahatan seksual pada anak adalah merupakan kejahatan luar biasa atau dikenal namanya adalah extraordinary crime, gitu kan. Itulah yang mendasari itu sehingga saat ini gerakan perlindungan anak memutus mata rantai menjadi agenda nasional yang itu tentu mau tidak mau harus diakui sebuah karya besar dari Komnas Perlindungan Anak, selain Kongres Anak Indonesia, selain melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, selain gerakan-gerakan memutus mata rantai seperti saya sebutkan tadi kasusnya Angelin, kasus-kasus lain yang anak-anak mengalami kekerasan dan sebagainya. Itu sebuah adalah karya yang sangat luar biasa dan sangat diperlukan untuk bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Bang, selama 22 tahun Abang menangani kasus, ada nggak satu kasus yang menurut Abang ini Abangnya paling efektif atau paling ideal dalam penyelesaiannya dalam karir Abang? Iya, jadi kita kan selalu tidak mau terjebak sebagai pengamat. Yes. Sebuah syarat dan standar yang kita harus lakukan ketika ada laporan masyarakat, baik langsung atau tidak langsung. Laporan media, ya, karena ini kan Komnas berada situasinya di ibu kota, ada kasus yang dari Medan, dari Batam kan jauh dan sebagainya, dan kita layani dalam bentuk hotline maupun saat ini canggih sekarang, ya, ada IG, ada WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya. Melalui mekanisme itu kita menerima laporan-laporan itu. Yang sangat luar biasa saya kira adalah bagaimana kasus-kasus itu kita advokasi itu berdasarkan fakta dan terkonfirmasi. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak berada pada situasi yang bekerja secara tidak langsung, tidak menjadi pengamat. Nah, dengan data-data itu kita percaya, maka disitulah kita yakin langkah-langkah strategis yang komprehensif kita bisa lakukan. Misalnya kasus Angelin, saya berulang lagi mengatakan itu karena laporan dari media dan masyarakat. Tetapi ketika kita analisis dan sebagainya, dan kita juga bertindak sebagai orang yang melakukan advokasi langsung, maka disitulah persoalan-persoalan anak bisa teradvokasi dan bisa terlayani dan bisa terlindungi dengan baik. Karena apa? Selain kita menerima laporan tidak langsung baik pun, tetapi kita datangnya ke lokasi
sekalipun non jauh di sana, tetapi kita wajib untuk bertemu korban, bahkan bertemu dengan pelaku untuk mengetahui apa motivasi kalau dia melakukan kekerasan seperti itu. Baik Bang, selanjutnya ini kira-kira pesan dan harapan Abang terhadap orang tua dan anak-anak Indonesia apa nih Bang? Sungguh luar biasa dan patut saya sampaikan. Karena ini program baru yang mungkin saja menjadi inspirasi siapapun yang menontonnya. Di akhir 2020, selain saya tentu menyampaikan pesan moral Komnas Perlindungan Anak, di mana Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan mengeluarkan kebijakan kepada anak-anak kembali sekolah bertatap muka, supaya menghindari kekerasan-kekerasan yang terjadi. Maka mari kita hargai anak-anak dan tempatkan anak mempunyai hak dan taat dan menjadi panutan. Stop kekerasan pada saat ini dan untuk selamanya. Selamat menikmati akhir tahun 2020 memasuki tahun 2021 dengan tidak melakukan kekerasan dan menyayangi anak. Yang terakhir, ciptakanlah rumah yang terus beribadah, bersahabat, dan ramah pada anak-anak. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Wah, seru banget ya bincang hari ini bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Nantikan episode selanjutnya bincang bersama Bang Aris Merdeka Sirait di podcast Aris Merdeka Official. Dan jangan lupa komen, subscribe, share, and jempolnya. Kemudian nyalakan loncengnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye.